Cinta yang terselubung. Hidupku selama ini berjalan seperti film yang teratur, penuh dengan adegan yang sudah direncanakan. Aku punya istri yang sangat kucintai, seorang wanita yang luar biasa, yang selalu ada untukku. Semua orang melihat kami sebagai pasangan sempurna. Istriku, namanya Nisa, adalah sosok yang perhatian, penuh kasih, dan selalu mendukung segala hal yang aku lakukan. Dia bukan hanya seorang istri, tapi juga sahabat terbaik. Kami punya rumah yang nyaman, anak yang lucu, dan kehidupan yang bisa dibilang ideal. Tapi seperti yang sering terjadi dalam hidup, ada hal yang tak bisa kita duga. Sejak kami menyewa pembantu baru beberapa bulan lalu, hidupku mulai berubah tanpa aku sadari. Namanya Rina, seorang gadis muda, usianya 23, mungkin lebih muda dari Nisa beberapa tahun, dan dia datang ke rumah dengan wajah polos dan semangat bekerja yang tinggi. Pada awalnya, aku cuma menganggap dia sebagai bagian dari rutinitas rumah tangga, seseorang yang membantu Nisa untuk meringankan pekerjaan di rumah. Tapi semakin lama, aku mulai merasakan ada yang berbeda. Aku nggak tahu gimana cara menjelaskannya, tapi setiap kali aku melihat Rina, aku merasa ada sesuatu yang membakar dalam diriku. Tubuhnya yang ramping, cara dia bergerak, semuanya terasa begitu menggoda tanpa sengaja. Aku berusaha untuk menahan diri, apalagi mengingat betapa aku mencintai Nisa, betapa aku tak ingin mengecewakan keluargaku. Tapi ada kalanya, Rina akan tersenyum padaku dengan cara yang bikin aku merasa seperti dia tahu lebih banyak dari yang seharusnya. Senyumnya itu, tatapannya, semuanya seakan mengundang. Ada perasaan yang sulit untuk ditolak. Suatu malam, saat Nisa sedang pergi ke pasar, aku berada di rumah sendirian dengan Rina. Aku tahu itu bukan waktu yang tepat, dan aku sebenarnya ragu untuk mendekati Rina. Tapi, entah kenapa malam itu, godaan itu datang begitu kuat. Rina yang biasa bicara dengan sopan, malam itu tampak sedikit berbeda. Dia mendekat, bertanya apakah aku ingin minum sesuatu. Suaranya lembut, dan gerakan tubuhnya, semuanya seperti merayu tanpa kata. Tanpa sadar, obrolan kami mulai mengarah ke tempat yang lebih intim. Rina mulai bercerita tentang kehidupannya, tentang betapa dia merasa terkekang dengan hidupnya yang sederhana. Aku merasa kasihan, dan entah kenapa, aku mulai merasa lebih dekat dengannya. Suasana jadi semakin tegang, hingga tanpa bisa kuhindari, bibir kami saling bertemu. Itu adalah ciuman pertama, yang seharusnya tidak terjadi, tapi entah kenapa rasanya begitu membara. Aku merasa terjebak di antara dua dunia yang berbeda. Malam itu, segalanya berubah. Kami saling jatuh ke dalam perangkap yang kami buat sendiri. Setelah itu, aku merasa bingung, marah pada diriku sendiri. Aku mencoba menafikan, menganggap itu hanya kehilafan sementara. Tapi setiap kali Rina ada di dekatku, rasa bersalah itu muncul, namun disertai dengan perasaan yang aneh. Aku tahu aku mencintai Nisa, tapi kenapa ada bagian dari diriku yang merasa terikat pada Rina. Hari-hari setelahnya berjalan penuh dengan ketegangan. Aku mulai merasa seperti hidup di dua dunia. Di satu sisi, aku punya keluarga yang penuh cinta dan kebahagiaan. Di sisi lain, aku terjebak dalam hubungan yang seharusnya tidak ada. Aku merasa terjebak dalam kebohongan, terjebak dalam perasaan yang tidak bisa kutahan. Namun, suatu hari, semuanya terbongkar. Nisa, istriku yang luar biasa, mulai mencurigai ada yang tidak beres. Dia menemukan pesan-pesan antara aku dan Rina di ponselku. Dia tidak marah, tidak berteriak, tapi tatapannya yang hancur sudah cukup untuk membuatku merasa seperti aku telah menghancurkan segalanya. Nisa, yang selama ini selalu setia, selalu mendukung, merasa dikhianati. Aku, yang selama ini menganggap diriku seorang suami yang baik, akhirnya harus menghadapi kenyataan pahit ini. Rina, di sisi lain, mulai menjauh, mungkin karena dia juga merasa bersalah. Aku tahu dia bukan hanya sekedar pembantu lagi, dia adalah bagian dari kebohongan besar yang aku buat. Aku merasa hancur, bingung, dan penuh penyesalan. Semua yang terjadi ini tidak bisa diubah, dan aku tahu aku harus menghadapi konsekuensinya. Aku berdiri di depan Nisa, meminta maaf dengan sepenuh hati, berharap bisa memperbaiki semuanya, walaupun aku tahu itu takkan mudah. Aku memilih untuk minta waktu, untuk berpikir, untuk mencoba memperbaiki kesalahan ini. Namun, hati Nisa sudah terluka. Mungkin cinta itu butuh waktu untuk sembuh, dan mungkin,
perselingkuhan ini akan menjadi luka yang sulit untuk disembuhkan. Dan Rina, entah kemana dia pergi. Aku tak pernah tahu pasti kemana dia setelah kejadian itu. Mungkin dia juga pergi mencari kebahagiaannya sendiri, yang tak terjebak dalam dunia penuh kebohongan. Aku hanya bisa menatap masa depan dengan rasa bersalah dan penyesalan, mencoba untuk mencari jalan untuk memperbaiki diri dan membangun kembali kepercayaan yang telah hancur. Tapi satu hal yang pasti, hidupku tak akan pernah sama lagi setelah itu.